Assalamualaikum. Kita coba menggunakan web hosting ini. Di sini ada yang gratis dengan 000 web host. Kita gunakan login dengan Google aja. Di close dulu ini. Kemudian login with Google. Tinggal login dengan Google yang kita miliki. Tunggu beberapa saat ya. Di sini kita akan mendaftarkan terlebih dahulu domain. Domain itu adalah nama website, dan di sini domainnya itu di bawah webhostapp.com gitu ya. Tentu saja kita harus pastikan apakah sudah dimiliki orang lain atau belum. Di situ ada, nah ini ada yang memiliki, berarti tidak bisa dipakai. Kita harus mengganti dengan nama lain yang free ya, yang belum ada yang menggunakan. Misalnya Nusa Putra. Kemudian passwordnya itu harus kompleks ya. Dan di sini saya sudah punya satu, ada dua ya. Ternyata yang bisa gratis. Nusa Putra 000 webhostapp.com. Kemudian kita melakukan manage di website tersebut. Di manage ini ada beberapa macam fasilitas. Di bagian tools di situ ada file manager, ada database manager. File ini untuk web server yang bisa diisi file HTML, PHP dan sejenisnya. Kemudian untuk database dengan MySQL ini kita upload dulu file-file yang sudah kita buat di lokal komputer kita ya, dan dipastikan sudah jalan. Kita upload saja. Di sini ada file, ada juga yang dalam satu folder itu ya. Kita yang file terpisah dulu. Kita upload, tekan upload, tunggu beberapa saat sampai selesai. Nah, untuk yang folder ini agak butuh trik ya, karena kita nggak bisa milih folder. Jadi kita caranya kita drag ya, tahan dengan mouse, kemudian kita arahkan ke select file itu. Kalau sudah, kita lihat ini, kita tutup saja ya. Kemudian kita upload. Nah, ini subfolder di bawah aset ini akan terupload secara simultan ya, tidak perlu satu-satu file. Kalau sudah, web server sudah bisa berjalan, cuma belum ada database-nya terkoneksi ke database. Berikutnya kita buat database baru. Database itu berisi tabel-tabel, gabungan tabel-tabel yang berelasi. Kita buat nama baru, bebas ya, jangan khawatir. Toh kalau kita beri nama, nanti web host akan memberi nama barunya lagi ya, dengan ada unsur yang kita beri nama. Misalnya barang, nanti di situ ada angka underscore barang. Dan di sini ada password. Ini sebenarnya bisa nama lain, tapi biasanya pakai root ya. Root itu biasanya dipakai untuk
mahasiswa ya untuk latihan. Kita pakai nama lain juga bisa sih sebenarnya. Gunakan password, dan ini harus disimpan ya, walaupun nanti bisa diganti gitu. Nah, perhatikan jangan sampai menggunakan simbol yang dipakai PHP, karena nanti akan merusak ininya ya, codingannya nanti, karena nanti ini akan dimasukkan di dalam kode ya, untuk mengkoneksikan web server dengan database server. Oke, kalau sudah kita buat, tunggu beberapa saat, web host akan membuat database baru dengan nama, dengan user ID dan passwordnya barusan kita inputkan. Nah, ini adalah tampilannya. Di pojok kanan itu ada titik 3 itu untuk membuka ini PHP MyAdmin dan juga ganti password. Di sini kita butuh file SQL untuk membuat secara otomatis ya, walaupun bisa juga dengan manual. Di situ ada create table dan sebagainya. Dan ini kita buat cara yang gampang aja dengan kode yang sudah dibuatkan file dengan ekstensi SQL itu. Di sini ada membuat tabel barang. Yang berikutnya kita import, tapi pastikan Anda tekan dulu itu ya, yang nama database barangnya itu, supaya tidak ke import ke file ke database yang lain. Kita akan cari file SQL nya, kemudian kita upload. Nah, kemudian di bagian bawah itu ada tombol import. Di sini kita tekan dan pastikan berwarna kuning semua ya, tidak ada warna merah. Kalau ada itu mungkin ada yang salah. Nah, biasanya salah itu salah lokasi database atau sudah ada titiban, itu dia nggak mau ya. Perhatikan ada tabel barang. Ini kita contohnya masih sangat sederhana, hanya menggunakan satu tabel saja. Berikutnya kita akan menggunakan tabel user ya untuk login. Nah, di sini gimana untuk mengkoneksikannya? Di sini ada file koneksi.php. Biasakan koneksi dipisah dengan codingan ya, karena pemudah manajemen. Nanti kalau ganti database, ganti password itu mudah. Ini kita copy paste aja ke koneksi.php tadi, jangan sampai salah. Biasanya salah ya ini adalah ketika passwordnya itu menggunakan simbol yang dipakai PHP, kayak string atau dolar itu, dan copy paste ini memudahkan agar tidak salah ketik gitu. Selanjutnya adalah jalankan websitenya dan pastikan bisa menambah satu isian yang baru. Pastikan muncul. Nah, ini ada tambah contoh yang lain, bisa buku tulis, sekian deskripsinya. Kemudian setelah disimpan, pastikan muncul. Coba tes lagi, hapus misalnya. Di sini ada CRUD, create, update, dan delete. Nah, jadi input, edit, hapus, dan membaca. Gimana sih kita mau ngedit tampilan gambar, misalnya gambar logo? Kita tanya aja ChatGPT, tanya, kemudian diakhiri dengan titik 2, paste codingannya. Paste kodenya yang baru saja kita copy tadi. Tunggu beberapa saat sampai selesai kode-kodenya ya. Perhatikan di sini ada, kita butuh satu file logo ya. Kita copy dulu, paste di tiban aja di sini. Tiban, kemudian ada yang perlu diedit ini di lokasi. Biasakan dikumpulkan seluruh gambar itu di satu folder tertentu ya, misalnya images. Berikutnya kita
upload file gambarnya tentu saja dengan nama yang sama, logo.png itu. Nah, kita buat foldernya dulu, images di sini, kemudian kita masuk ke foldernya, siap-siap kita upload. Nah, kita cari aja logo yang tersedia ya. Kemudian ketika menyimpan itu sesuaikan namanya dengan yang ada di kode ya, atau kebalikannya, kita ngikutin kode bukan ngikutin gambar gitu. Kita rename logo.png, lokasinya di mana tadi, ini bebas lokasinya untuk sementara saja. Kemudian kita upload, select filenya dan cari di mana tadi udah upload, upload. Oke, kalau sudah tes, refresh, dan pastikan logonya muncul. Oh, ternyata kekecilan ini. Untuk mengedit ya kita masuk ke indeks PHP ya tadi, indeks PHP nya yang dari ChatGPT tadi, mana tadi, ada tinggi dan lebar. Nah, ini kita set ulangannya jadi 250 supaya agak besaran dikit ya. Kalau sudah kita tes, ternyata sudah cukup ya. Kalau kebesaran ini kita kecilkan, mungkin misalnya menangkap kita sudah cukup, maka aplikasi sudah selesai. Dan semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.